semuanya, kami dari kelompok 1. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan video proyek kami yang berjudul Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak pada tahun 2024. Selamat menonton dan menyaksikan. Baik, di sini saya Mita Rosa Manurung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak, di mana pada pelajaran ini dijelaskan bahwasanya pemilihan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dengan prinsip kebebasan, kejujuran, dengan sekaligus demokrasi yang adil. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pemilihan gubernur, wali kota, bupati, pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Implementasi ini menimbulkan masalah yang mana menyebabkan banyak pemerintahan daerah tanpa kepala daerah. Daerah yang terdampak akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Selain itu, ada kepala daerah di mana masa jabatannya dipersingkat. Di sini kami para peneliti akan mengkaji masalah ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif, mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Untuk mengetahui implementasinya, hukum dari pemilihan kepala daerah serentak dan efektivitas dari implementasinya. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa diperlukan revitalisasi serta regulasi mengenai pengisian posisi kepala daerah selama periode transisi ini, dengan memberikan wewenang kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk memilih dan menunjukkan pejabat kepala daerah atau melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2027 agar berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Baiklah, saya Bina Aprilia akan menjelaskan latar belakang penelitian kami, yaitu pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dengan prinsip kebebasan, kejujuran, dan demokrasi yang adil. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Implementasi ini berpotensi menimbulkan masalah, menyebabkan banyak pemerintahan daerah tanpa kepala daerah. Daerah yang terdampak akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah. Selain itu, ada kepala daerah yang masa jabatannya dipersingkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengambil judul Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis dan Serentak tahun 2024. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Mufida. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian metode penelitian. Nah, penulis akan mengkaji permasalahan ini berdasarkan penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Nah, sumber utama dalam penelitian ini yakni dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada. Sementara data sekunder dalam penelitian ini yaitu seperti buku-buku, jurnal, dan website yang mendukung lainnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reni Bulansialaki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami. Nah, dari judul yang telah kami jelaskan sebelumnya, mulai dari pendahuluan, abstrak, dan juga metode, sampai kita pada hasil proyek kami pada kali ini. Nah, pada tahun 2024, dinamika hukum pilkada yang diselenggarakan secara demokratis dan juga serentak memiliki peranan yang krusial dalam menjaga fondasi prinsip-prinsip demokrasi. Peran pilkada dalam konteks demokrasi menekankan pentingnya adanya pemilihan kepala daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini seperti pembagian kekuasaan, kebebasan individu, kemudian juga partisipasi politik yang diperinci bersama implikasi hierarki demokrasi nasional dan juga daerah. Implikasi hukum pilkada serentak tahun 2024 menjadi fokus utama kita kali ini, terutama terkait jadwal pemungutan suara serentak nasional yang potensial mempengaruhi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada saat sebelum pilkada tersebut. Nah, teks mencatat bahwasannya potensi dampak pemangkasan masa jabatan terhadap efektivitas pemerintahan daerah termasuk risiko politisasi dan kesulitan menciptakan kepala daerah yang netral. Pengangkatan pejabat
kepala daerah sebagai pengganti yang ditunjuk oleh penguasa pusat ya, juga menjadi poin diskusi di mana dengan penekanan pada kelemahan politik pejabat tersebut. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Pangandaran yang menggambarkan keterbatasan kekuatan politik pejabat yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Nah, dengan demikian, dinamika hukum pilkada pada tahun 2024 ini diharapkan dapat dan mampu menciptakan panggung politik yang demokratis, inklusif, dan mencerminkan kehendak serta aspirasi rakyat. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Fadila Nalin Putri akan menjelaskan mengenai yang terakhir, yaitu kesimpulan dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa diperlukan revitalisasi regulasi mengenai pengisian posisi kepala daerah selama periode transisi ini. Nah, dengan memberikan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi untuk memilih dan menunjuk pejabat kepala daerah atau melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2007 agar berjalan dengan efektif dan efisien. Solusi penulis terkait implikasi hukum pilkada serentak pada tahun 2024 ialah agar tidak terjadinya pemangkasan jabatan kepala daerah tertentu, yaitu kepala dewan legislatif melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu pada tahun 2007. Sekian dari hasil penelitian kami kelompok ini. Semoga apa yang kami jelaskan mengenai video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil video proyek kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.